Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin dimanapun berada, kita hari ini mengkaji tentang sejarah Nabiullah Adam alaihissalam. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya malaikat, lalu ada makhluk lain yaitu namanya iblis. Dari dua makhluk tersebut Allah sudah menciptakan, dibekali yang namanya malaikat yaitu an-nur, yaitu cahaya. Malaikat itu selalu berbuat baik, malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka melakukan apa perintah Allah dan selalu tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang ada di dalam dirinya malaikat inilah yang nantinya akan bertempat di posisi manusia juga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis. Peran iblis tentu Allah menciptakan iblis dari hawa, ya, dari nafsu, ya, selalu tidak ingin patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada dan iblis itu iman kepada Allah bahwa Tuhan itu ada, akan tetapi dia tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua makhluk tersebut tentu akan menjadi pembeda. Di sisi lain malaikat selalu berbuat baik, di sisi lain iblis selalu tidak ingin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perdebatan di sini sudah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah. May yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mau menciptakan Adam alaihissalam, disitulah malaikat dan iblis berdebat. Jikalau engkau Allah menciptakan makhluk baru, yaitu Adam alaihissalam, tentu apa yang terjadi di muka bumi ini tentu akan menjadi bencana besar, menjadi malapetaka besar. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia wahai malaikat dan iblis, aku Allah yang lebih tahu tentang apa yang saya maksud. Lalu Adam alaihissalam, setelah proses diciptakannya malaikat, setelah proses diciptakannya iblis, lalu terciptalah Adam. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka proses penciptaan Adam alaihissalam inilah yang akan menjadi sifat irinya iblis kepada Adam. Tentu sebelum Adam menjadi manusia, menjadi manusia yang sempurna, tentu prosesnya melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah jiwa Adam masih dalam keadaan kosong. Jiwa Adam dalam keadaan kosong, belum ada apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari surga, yaitu segumpal tanah. Lalu tanah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadikan tanah itu ada sebagai akal. Akal ditanya, ya akluman anta wa man ana. Wahai akal, siapa engkau dan siapa aku? Apa kata akal? Kata akal adalah,
anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hamba. Ini betul-betul akal mengakui status dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa akal menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Maka apa kata Allah ketika ditanya, ya aqlu man anta wa man ana, faqala anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Ini betul-betul jawaban yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah akal ditanya dengan baik, lalu Allah menaruh akal tersebut ada di dalam rongga dada Adam alaihissalam, bertepatan di rongga dada sebelah kanan. Inilah jiwa Adam. Di dalam jiwa Adam ada komponen yang pertama adalah al-aql. Akal selalu berbuat baik karena akal sinergi dengan malaikat. Apa yang saya jelaskan dari awal, malaikat selalu melakukan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan tadi, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Akal selalu berperan baik. Jikalau Adam hanya diberikan akal oleh Allah dan kebetulan akal itu ditaruh di rongga dada sebelah kanan, tentu selalu berbuat baik. Karena itu sinergi dengan malaikat, selalu berbuat baik. Tidak pernah melakukan maksiat. Selalu patuh dan taat. Itulah akal. Maka apa fungsinya saya menciptakan Adam alaihissalam dan menciptakan makhluk baru yang namanya Adam alaihissalam? Maka Allah akan menaruh sebuah komponen baru lagi, akan menaruh sebuah onderdil baru lagi, yaitu onderdil itu adalah yang disebut nafsu. Allah mengambil tanah surga, lalu ditanya, dan jadikan tanah itu adalah sebagai nafsu. Sebelum ditaruh di dalam rongga dada Nabiullah Adam alaihissalam, nafsu tentu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya akal. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nafsu? Ya nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Nafsu menjawab, faqala anta wa ana. Apa kata nafsu? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Artinya di sini dia nafsu tidak menyadari status kehambaan. Beda dengan akal yang pertama ditanya oleh Allah, ya aqlu man anta wa man ana, faqala anta rabbi wa ana abdu. Sedangkan nafsu ditanya oleh Allah, nafsu menjawabnya anta wa ana. Dua komponen ini selalu berbeda. Yang satu akal selalu berbuat baik, sedangkan nafsu selalu berbuat jelek. Karena dia tidak menyadari status kehambaan, ya, tidak menyadari bahwa saya ini hamba Allah yang seharusnya patuh seperti hanya akal. Akan tetapi nafsu tidak seperti itu. Maka di dalam rongga dada Adam alaihissalam ada dua rongga. Yang satu sebelah kanan ditaruh yang namanya akal, sedangkan yang rongga sebelah kiri Allah menaruh yang namanya nafsu. Maka dalam diri Adam alaihissalam, diri kita sendiri, itu yang kanan adalah akal, sedangkan yang kiri adalah nafsu. Ini harus kita ketahui, para pemirsa di luar sana. Dalam tubuh atau dalam diri Adam alaihissalam itu ada dua komponen. Yang pertama akal yang selalu berbuat baik, dan yang kedua adalah nafsu yang selalu berbuat jelek. Nah, lalu akal berperan kebaikan, nafsu selalu mengarahkan kejelekan. Maka di sisi lain Adam masih dalam dua double ganda atau ganda. Dalam diri Adam alaihissalam itu ganda. Kita berbuat baik, kita ada perbuatan jelek, tentu harus ada memilih. Tentu pilihan mana yang dominan antara akal dan nafsu. Nah, ini yang harus kita sadari dan harus kita pahami. Baik pemirsa yang di luar sana, muslimin musliman yang budiman, yang
selalu dirahmati oleh Allah. Karena Adam alaihissalam itu ada dua komponen. Yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah nafsu. Yang akal ada di sebelah kanan, kemudian yang nafsu ada sebelah kiri. Kemudian Allah harus bisa memberikan satu onderdil lagi. Apa satu onderdil itu? Apa satu komponen itu yang harus ditaruh oleh Allah di dalam tubuh Adam alaihissalam? Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu al-fuad, al-qalbu, hati. Kita sadar hati adalah yang menentukan apa yang ada dalam akal dan apa yang ada dalam nafsu. Itulah hati. Artinya hati bisa membedakan mana permintaan hak dan mana yang permintaan yang buruk. Artinya hati bisa menyimpulkan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Ini harus kita paham. Karena di dalam rongga diri Adam itu sudah penuh dada kanan dan dada kiri. Maka Allah menaruh yang namanya al-qalbu di rongga dada sebelah kiri, bertepatan persis di rongga dada nafsu. Artinya hati manusia, karena di sini sudah ada akal, di sini sudah ada nafsu, maka hati ditaruh Allah tepat di bawah rongga dada, yang dimana rongga dada itu isinya nafsu. Ini harus kita paham. Maka manusia ketika melakukan aktivitas apapun bentuknya, akal selalu berbicara, nafsu selalu berbicara. Akal berbicara baik, nafsu berbicara jelek. Ketika orang disuruh untuk bersedekah, akal yang dominan, tapi nafsu tidak ingin. Jangan kau bersedekah, eman-eman duitmu, eman-eman materimu. Ayo kita ke masjid, akal yang dominan, tapi nafsu, jangan ke masjid, ngapain, mau sholat di bawah aja bisa. Ini sudah jelas. Maka akal baik selalu berbuat baik, nafsu selalu menginginkan manusia itu rusak. Sedangkan hati berdekatan dengan nafsu. Sini membisikin hati, hai hati, aku kepingin berbuat baik. Kata nafsu, enggak, jangan berbuat baik. Akan tetapi jarak inilah yang akan membedakan. Akal dengan hati jauh, sedangkan nafsu dengan hati berdekatan. Maka pada hakikatnya manusia, kebaikan-kebaikan manusia akan tertutup dengan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini selalu berdekatan dengan hati, sedangkan hati yang menyimpulkan antara barang baik dan barang yang buruk. Nah, maka kita di mana-mana selalu melihat dalam kontekstual kehidupan bermasyarakat, ketika manusia ditanya, apakah manusia itu banyak baiknya atau banyak buruknya? Kalau kita melihat sejarah Adam alaihissalam, tentu manusia banyak jeleknya, manusia banyak khilafnya, karena nafsu berdekatan dengan hati, sedangkan hati yang menyimpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihannya antara baik dan tidak. Maka kenapa di dalam ayat Allah disinggung, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Derajat takwim di sini adalah sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang bisa melawan hawa nafsu. Manusia yang bisa memerangi hawa nafsu. Karena sadar akal selalu berbuat baik, sedangkan nafsu berbuat jelek. Akan tetapi hati berjauhan dengan akal, maka hati tidak akan pernah menyimpulkan hal-hal yang baik. Selalu dibisiki, hal-hal yang sekiranya tidak mendapatkan ridho dari Allah. Di bulan puasa pun sama. Di bulan suci Ramadan ini banyak goda-godaan. Maka yang terpenting, meskipun setan sudah dibelenggu, meskipun setan sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persoalan setan, akan tetapi ada pada diri manusia tersebut. Apa pada diri manusia tersebut? Nafsu yang ada di rongga sebelah kiri berdekatan dengan hati. Hatilah yang menyimpulkan aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu, kita sadari manusia
mampu melawan hal-hal yang buruk, maka akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitulah sejarah bahwa nenek moyang kita Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam memberikan signal kepada anak turunnya, kepada cucu-cucunya, bahwa kelak nantinya kita itu akan selalu digoda dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal kenikmatan duniawi, hal-hal yang selalu melupakan kita tentang ukhrawi. Maka sadar maupun tidak sadar, kita harus betul-betul mampu melawan itu semua, dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita saling mengintrospeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah diri kita sendiri sebelum kita mengintrospeksi diri orang lain. Saya kira kajian pada hari ini yaitu sejarah di mana Adam alaihissalam tercipta, sehingga kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari godaan setan, karena nafsu yang paling dominan ketimbang akal manusia yang sinergi dengan malaikat. Begitulah yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.